Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megi Rahma dari Prodi Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan mempraktekkan tindakan pemberian obat anti kejang atau MGSO4 kepada pasien preeklamsi berat atau eklamsi. Pertama-tama kita beritahu dulu tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien kita atau informant consent. Baik Ibu, saya Megi Rahma, bidan yang bertugas hari ini. Hari ini saya akan melakukan tindakan yaitu pemberian obat anti kejang atau MGSO4 kepada ibu. Dikarenakan saat melakukan pemeriksaan tekanan darah ibu tinggi dan dari hasil pemeriksaan lab pun protein urin ibu sudah positif, protein urin ibu positif 2. Jadi saya harus melakukan tindakan pemberian obat anti kejang ini. Apakah ibu bersedia? Baiklah, kalau begitu saya siapkan alat terlebih dahulu. Kemudian setelah kita informant consent kepada pasien, siapkan alat. Yang pertama yaitu ada oksigen, anggap ini sebagai oksigen. Terus ada cairan RL 500 ml, kapas alkohol, ada kasah, plester, kemudian ada MGSO4, komposet, kemudian ada aboket, torniket, squid 20 cc, dan 15 cc. Kemudian ada klem, terus ada handscoon bengkok. Anggap ini sebagai safety box dan ini tempat sampah. Kemudian setelah itu kita buka bungkus squid. Masukkan ke dalam box instrumen. Jangan lupa untuk membuang sampah habis pakai ke tempat sampah. Kemudian setelah itu kita cuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir menggunakan sabun. Bilas dan keringkan menggunakan handuk bersih dan kering. Kemudian kita pakai handscoon sebelah. Setelah memakai handscoon, kita masukkan MGSO4 4 gram sebanyak 10 ml. Kemudian kita encerkan dengan aquabites sebanyak 10 ml juga dengan perbandingan 1:1. Kemudian masukkan MGSO4 6 gram MGSO4 sebanyak 15 ml. Setelah itu dekatkan alat.
Kemudian pasang handscoon satunya. Kemudian kita periksa jalan napas ibu, pastikan jalan napas ibu terbuka atau bebas. Permisi ya Bu. Setelah diperiksa jalan napas ibu terbuka dan bebas, tidak ada sumbatan. Kemudian lakukan tindakan resusitasi bila diperlukan. Kemudian berikan oksigen 4-6 liter per menit menggunakan sungkup. Permisi ya Bu. Setelah itu pasang infus intravena. Pastikan tidak ada udara di selang infus. Setelah dipastikan tidak ada udara di selang infus, pasang turniket. Permisi ya Bu. Minta bantuan pasien untuk mengepalkan tangan. Ibu bisa bantu saya untuk mengepalkan tangannya ya Bu. Kemudian cari vena ibu, meminta bantuan ibu mengepalkan tangan supaya memudahkan kita untuk mencari vena ibu. Kemudian masukkan jarum atau boket dari bawah. Kemudian sambungkan dengan infuser. Setelah tersambung dengan infuser, atur tetesan infus. Kemudian setelah itu pasangkan kasa. Kemudian lakukan pengecekan pembekuan darah
menggunakan kasah. Permisi ya Bu, kakinya diangkat sedikit. Kemudian lakukan pengecekan pembekuan darah, didapat tidak ada pembekuan darah. Kemudian setelah itu cuci tangan di air mengalir, lepaskan handphone secara terbalik. Setelah kita memasangkan handphone kembali, lakukan penyuntikan. Jangan lupa untuk membersihkan karet infus dengan kapas alkohol. Beritahu ibu bahwa kita akan melakukan penyuntikan. Ibu, di sini saya akan melakukan penyuntikan MGSO4. Nanti mungkin akan terasa sedikit panas, ibu tahan ya Bu. Kemudian suntikan di karet infus secara IV. Suntikan 4 gram MGSO4 yang telah sebanyak 10 ml yang telah diencerkan dengan aquabida 10 ml juga dengan perbandingan 1:1 secara perlahan selama 5 menit. Setelah disuntikan, empat gram MGSO4 setelah diberikan dosis awal dilanjutkan dengan 6 gram MGSO4 sebanyak 15 ml ke larutan RL sebanyak 15 ml. Diberikan selama 6 jam. Diberikan selama 6 jam dan dilanjutkan 24 jam postpartum 1 gram MGSO4 per jam. Jadi setiap 1 jam itu diberikan 1 gram MGSO4 atau senilai dengan 2,5 cc. Kemudian setelah itu kita bereskan alat. Jangan lupa bila kejang berkelanjutan dalam waktu 15 menit, setelah itu masih ada kejang, maka berikan 2 gram MGSO4 secara IV selama 5 menit, diberikan secara perlahan. Kemudian setelah itu kita cuci tangan, lepaskan handphone secara terbalik, cuci tangan di bawah air mengalir. Bilas dan keringkan dengan handuk bersih dan kering. Setelah itu, bila ibu tidak ada perubahan, maka segera lakukan rujukan. Jangan lupa setiap selesai melakukan tindakan dekontaminasi alat, buang sampah-sampah medis di tempat sampah medis, buang benda tajam di septic box, dan buang sampah-sampah non medis atau medis di tempat yang telah disediakan. Jangan lupa dokumentasi.